Baik, jadi untuk pertemuan 4 kali ini kita eh, masih akan membahas tentang teknik sampling ya, yang mana kemarin di pertemuan 3 itu kita sudah membahas probability sampling, yang mana setiap orang punya peluang untuk terambil ya, dan juga bisa dihitung peluangnya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan bahas non-probability sampling, mana bedanya juga kebalikan dari probability, itu setiap orang tidak bisa dihitung ya peluang terpilihnya dengan pasti ya, seperti itu. Nah, yang probability sampling ini kita udah bahas semua ya minggu lalu, mulai dari simple, sistematik hingga multi-stage ya. Untuk non-probability itu kita lebih sedikit ya, membahas 4 saja. Sebenarnya ada banyak ya di luar ini, cuman mungkin saya akan bahas 4 aja. Yang pertama accidental sampling, kemudian purposive sampling, snowball sampling, dan voluntary sampling. Ini teman-teman jangan khawatir, ini lebih sederhana dari yang probability sampling. Gitu. Oke, jadi accidental sampling ya. Yang pertama kita langsung saja. Oke, accidental sampling ini sebenarnya hanya biasanya digunakan untuk penelitian pendahuluan, pilot study ya. Dikarenakan memang ini berpotensi menimbulkan bias ya, kalau misalkan digunakan dalam penelitian yang lanjutan seperti itu. Jadi untuk penelitian pendahuluan untuk menguji suatu kuesioner. Jadi tahap awal sekali dalam penelitian ya. Jadi kalian itu harus menguji dulu kuesionernya, teman-teman. Kalau misalkan punya penelitian khususnya untuk mengambil data primer ya, nah menguji suatu kuesioner. Nah, kuesioner itu harus diuji dua halnya. Validitas yang pertama, dan yang kedua reliabilitasnya. Jadi setiap pertanyaan dan instrumen itu diuji validitas dan reliabilitasnya. Ya, sorry. Nah, kemudian nanti apakah nanti pertanyaan tersebut layak atau tidak? Ya, kalau misalkan tidak valid dan tidak reliable, berarti antara harus diganti atau harus dibuang seperti itu. Tapi kalau misalkan valid dan reliable, itu bisa dilanjutkan ke dan dimasukkan ke instrumen seperti itu. Nah, jadi karena dia sangat sederhana sekali, accidental sampling ini kurang lebih ilustrasinya ya seperti penarikan sampel yang sembarang seperti itu. Jadi sudah tersedia elemen dan individunya. Misalkan kalian mau menguji, kalian di pusat perbelanjaan ya, mau menguji pengunjung pusat pembelanjaan. Ya udah yang di situ aja kalian tanyain, yang seketemunya kalian di jalan seperti itu. Jadi tidak ada daftar lengkap dari populasinya seperti itu. Jadi kalau kita flashback ke sini, non-probability, kalau kemarin itu probability itu kan digunakan ketika ada sampling frame ya. Jadi kita kurang lebih seperti ini, kerangka berpikir kita ya. Pertama dari sampling frame dulu. Sampling frame-nya itu ada atau tidak. Ada, kalau ada berarti dia gunakanlah probability. Ya. Untuk RS ya, random sampling ya. Tapi kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan non-random sampling atau non-probability sampling. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang, pertemuan 4 yang ini. Ya, ketika sampling frame-nya itu tidak ada. Ya. Jadi ketika seperti ini kan daftar lengkap populasinya juga belum, karena kita hanya melakukan penelitian pendahuluan saja. Ya, jadi accidental sampling ini sebenarnya jarang kalau di penelitian yang lanjutan seperti itu. Jadi kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi kita peneliti berada di sebuah lingkungan misalkan nih, mau meneliti kuesioner kita ya. Nah, kita ujikan dulu misalkan di orang-orang yang kita temui, yang nanti mungkin juga akan jadi calon responden ya, untuk menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner ya. Itu untuk yang accidental sampling atau convenience sampling. Kita lanjut dulu, yang selanjutnya adalah purposive sampling, teman-teman. Nah, untuk purposive sampling, jadi sampel yang terpilih itu mencakup responden, subjek, atau elemen yang dipilih karena sebuah karakteristik tertentu. Jadi kita tidak benar-benar sembarang nih, kita punya dulu karakteristiknya ya. Misalkan dalam kasus ini,
ingin diketahui pendapat mengenai produk susu balita ya. Nah, misalkan kalian balik ke kasus tadi, kalian lagi di pusat perbelanjaan ya, mau meneliti tentang ini mengenai produk susu balita ya. Kalau di situ kalian mau mencari responden, tentu tidak bisa sembarang ya. Minimal ada kriteria tertentu ya, yaitu kriterianya yang memiliki balita ya kan. Karena kalau misalkan mewawancarai orang yang tidak memiliki balita atau belum memiliki balita, itu mungkin kurang relevan ya, kurang relevan dengan topik penelitian kita seperti itu. Jadi disesuaikan dengan topik penelitian yang akan kita lakukan di sana seperti itu. Ya, jadi ada kriteria yang dianggap paling bermanfaat dan representatif ya, sehingga memang tidak diuji secara acak ya. Jadi kalau dianalogikan atau kalau digambarkan seperti ini teman-teman. Ya. Jadi misalkan dalam sebuah mall ini ada banyak pengunjung ya, tapi kita lihat ya ada yang bawa anak-anak nih. Anak-anak balita. Oh, di sini. Ya udah kita datangin orang yang kira-kira punya anak balita aja. Jadi karena memang penelitian kita ke arah sana gitu kan ya. Itu namanya teknik purposive sampling, teman-teman. Nah, sebenarnya balik lagi ya, purposive sampling ini dilakukan karena apa? Ya tadi ya, basic dari non-probability sampling, karena biasanya memang tidak tersedia ya data lengkap orang tua mana saja yang memiliki balita seperti itu. Kan nggak ada ya misalkan daftar lengkap orang-orang yang punya bayi, misalkan ya bapak A, bapak apa, ibu B ya, bapak A, ibu A, bapak B, ibu B gitu kan, jarang ya. Jadi kita nggak bisa pakai probability karena kita nggak punya daftar lengkap dari populasi. Tapi walaupun kita tidak bisa menggunakan panduan matematis, kita bisa menentukan kriteria tersebut ya. Kriteria terhadap responden sebagai sampel yang memenuhi kriteria. Ya, jadi ini keywordnya purposive ini ada kriterianya seperti itu. Silakan dari purposive dan aksidental dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih aman? Bisa lanjut? Aman, Pak. Oke, kalau aman kita lanjut ya. Kita lanjut dulu ke yang selanjutnya. Yang ketiga adalah snowball sampling. Oke, jadi keyword tadi saya ulang ya. Keyword untuk accidental adalah tadi pilot study. Ya. Pilot study. Jadi kalian nanti harus tahu ini digunakan pas kapan ya, pilot study. Yang kedua, purposive ini adalah ini punya kriteria. Nah, sebenarnya nanti dari purposive ini bisa berkembang lagi ya, kriteria ini ke yang ketiga yaitu snowball, teman-teman. Jadi snowball ini juga sama, dia punya kriteria, ya, tapi dalam sisi lain adalah ketika sampel itu sulit untuk kita dapatkan. Ya. Nah, sulitnya tuh bukan karena kita kurang berusaha ya, bukan, karena memang calon-calon yang jadi sampel ini adalah orang-orang yang mungkin atau objek-objek yang jarang banget kita temui gitu. Jadi misalkan kita mau meneliti ini nih, kita mau meneliti misalkan mantan narapidana narkoba misalkan. Kita mau tahu kenapa sih dulu dia jualan narkoba gitu ya. Faktor apa, ekonomi kah, atau dorongan teman atau dijebak kah, misalkan kan gitu bisa aja ya. Misalkan kita sebagai peneliti ya. Kita dapat nih satu orang misalkan ya, sebagai dulunya mantan bandar narkoba misalkan. Kan yang di penjara biasanya bandar ya. Bandar kan yang di penjara tuh biasanya. Bukan pemakai ya, kecuali dia bandar dan pemakai gitu, dia bisa di penjara juga gitu. Nah, si A ini udah kita wawancarai, dapat aja hasilnya ya, karena apa-apa-apa. Nah, kita bisa bertanya lagi ke si A ini untuk meminta si responden ini menunjukkan calon responden lainnya. Jadi kita tanya kira-kira punya teman nggak sih yang sama, nasibnya sama gitu. Karena kan itu identitas itu kan dirahasiakan gitu ya. Jadi orang-orang tertentu saja gitu yang bisa tahu mungkin karena kedekatan juga gitu. Tahulah ini si B, C, D misalkan ya. Oh, Bapak bisa hubungi B, C, D, bilang aja Bapak udah wawancara saya, jadi apa namanya bisa gitu ke mereka gitu. Bilang taunya dari saya gitu. Nah, gitu. Jadi berdasarkan kedekatan ya. Ini tuh konsepnya seperti snowball, teman-teman, bola salju.
Jadi istilah bola salju ini mengacu ke pengumpulan sampel yang semakin lama itu, kalau kita lihat bola salju ya, semakin menggelinding semakin besar ya. Jadi seperti bisa juga kalau analogi seperti ini, seperti akar ya, makin ke bawah dia makin bercabang kayak gitu. Namanya snowball sampling. Tentu kita punya kriteria. Yang pertama apa? Yang tadi ya, misalkan dia ya jadi bandar narkoba, itu kan susah mungkin kita dapat ya informasinya. Begitu juga ketika ketemu misalkan si D kita temu lagi nih FGH misalkan, gitu aja terus sampai si jumlah sampelnya mencukupi untuk snowball sampling. Jadi keywordnya snowball sekali adalah ketika sampel sulit untuk didapatkan. Dengan kriteria yang sulit juga tentunya. Lanjut ke voluntary sampling ya. Nah, kalau tadi sulit ya, kalau voluntary ini mudah karena apa? Oke, kalau voluntary ini dari namanya juga sudah volunteer ya, berarti sukarela ya. Nah, jadi si responden ini kita dapatkan karena ya mereka yang sukarela untuk menjadi responden ya. Jadi memilih untuk terlibat dengan sendirinya. Nah, jadi karena dia memilih untuk terlibat, biasanya adalah ya seringkali sampel yang didapat memang dia yang tertarik terhadap topik utama survei seperti itu. Jadi misalkan kita punya sebuah restoran, kita mau tahu pendapat pelayanan sebuah restoran, ya pendapat pelayanan pelanggan terhadap restoran kita. Nah, kita bisa menyediakan form di kasir ya, formulir di kasir. Nanti misalkan siapa saja yang tertarik ya ketika membayar ya untuk saran dan masukan dia akan mengisinya seperti itu. Nah, nanti kita bisa tahu, oh ternyata ini enak, ini enggak, misalkan gitu ya. Ini rasanya terlalu asin, misalkan terlalu manis, dan seterusnya. Jadi, analoginya adalah si responden yang datang ke kita, seperti itu. Responden yang datang ke kita. Dari semua orang pengunjung ini, mungkin hanya 5 orang yang tertarik ya. Orang ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang lainnya tidak ya. Kita tidak bisa memaksa juga gitu. Ini juga hal yang sama mungkin kalau misalkan kita dapat broadcast di WhatsApp ya. Sering kan ya ada yang minta bantu penelitian skripsinya yang memenuhi kriteria tertentu ya. Misalkan jika Anda mahasiswa Untirta ya, semester 3 ke atas, harap bantu saya untuk menjadi responden. Itu kan kita bisa memilih untuk menjadi responden atau tidak gitu. Kayak gitu. Namanya voluntary response sampling. Jadi nanti kalau misalkan kalian insya Allah mungkin minggu depan ya atau minggu depannya lagi saya kasih tugas membuat infografis ya. Kalau kalian mau ngumpulin data primer ya misalkan ya mungkin dengan 5 pertanyaan saja sudah bisa jadi infografis ya. Nah, misalkan kalian sistemnya kayak gitu ya broadcast di grup WhatsApp ya. Berarti kalian bisa masukkan metodenya itu voluntary response sampling kayak gitu. Jadi nanti saya akan kasih tugas itu infografis ya. Udah dibaca-baca belum tentang infografis? Kalau belum segera ya, coba dilihat ya. Nanti minggu depan insya Allah saya kasih penjelasan tugasnya. Jadi minggu depan kan minggu kelima nih. Minggu ketujuh kita presentasikan. Ya, jadi ada ada jeda 2 minggu buat bikin ya. Kayak gitu. Kalau nggak minggu depannya lagi ya. 2 atau 1 minggu. Kayaknya cukup 1 minggu juga sih. Kadang kalau tugas terlalu lama waktunya itu malah dikerjainnya mepet-mepet deadline gitu. Jadi ya mau 2 minggu seminggu, kalau manajemen waktunya nggak baik ya sama aja, jadi kerjainnya mah mendadak gitu. Udah semester 4 ya harus sudah belajar manajemen waktu ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari 4 hal ini teman-teman? Kalau non probability memang segitu aja sih yang bisa dijelasin. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, ya sambil menunggu yang bertanya. Oh ada nih, Muhammad Ulul Azmi sama Alfiando. Boleh silakan. Azmi dulu ya, Ulul Azmi. Pak, yang saya ingin tanyakan kelasnya ya, nama kelas prodi. Nama Muhammad Ulul Azmi, kelas 4C.
Pak C, CP Ya. ya. Gimana? Saya tulis Nah, namanya biar nggak lupa. mengenai respon sampling, ini Ya. sampling itu misal kita ke masyarakat atau kita ke apa? Misal kita nginginnya tentang kedai kopi gitu ya, Pak ya, kedai kopi yang ada di Serang. Kita sampling itu kalau kedai kopi kan kata Bapak ke kasir, Hmm. ya kan, mengenai sampling yang untuk si customernya. Ya. Nah, itu beberapa mungkin banyak juga yang kita tuh nggak boleh tahu juga sih Pak mengenai pemasukan atau pengeluaran yang misal si kasir tahu atau kita nggak boleh tahu kayak gitu sih Pak. Itu caranya gimana Pak? Sedangkan menurut Bapak itu harus secara sukarela. Maksudnya ini saya kurang paham pertanyaannya. Jadi nanya kasirnya maksudnya gimana kan? Kalau di sini kan saya contohkan di kasir ada form ini buat ngisi masukan atau saran. Jadi kalau berkenan mengisi silakan, kalau tidak ya sudah gitu loh. Intinya gitu. Oh begitu. Jadi kalau ini berarti bukan dari kasir dong. Sedangkan kalau menurut secara customernya itu boleh atau enggak Pak? Maksudnya gini, di kasir itu bukan kasirnya yang nyuruh ngisi, tapi memang ada biasanya kan ya kalau kita ke restoran gitu, ada forum pengaduan pelanggan, ada yang misalkan kesan pesan ya. Nanti di situ kita sediakan aja kayak formulir kecil buat ngisi gitu. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, di situ kasir itu hanya kayak misalkan ini aja silakan Bapak, Ibu atau Mas atau Kakak kalau ada masukan bisa mungkin mengisi di forum ini kayak gitu sih. Analoginya gitu. Tapi kalau analogi lain mungkin yang lebih bisa diterima ya, yang tadi misalkan kalau ada bantuan di WhatsApp, di grup line atau misalkan itu ada yang minta tolong jadi responden secara sukarela, itulah maksudnya voluntary. Intinya voluntary ini simpelnya adalah ketika si responnya yang mendatangi si sampelnya mendatangi si peneliti. Kayak gitu Ulul Azmi. Baik Pak, terima kasih Ya, Pak. ya siap. Selanjutnya Alfiando, silakan Alfiando. Baik Pak, izin bertanya Pak. Nama Alfiando Jantris dari jurusan dari AP kelas 3C. 4C. Kamu udah naik kelas kan? move on, let's move on. Ya, Oke. Lanjut. Izin bertanya Pak, mengenai snowball sampling. Seandainya kita nggak dapet sampelnya, itu gimana ya Pak? Apakah misalnya yang orang kita wawancara nggak ngasih saran, maksudnya nggak ngasih narasumber lainnya, kayak nyaranin ke ini, itu gimana ya Pak? Nah, kalau misalkan seperti itu nanti kita bahas, habis ini ada pembahasan lagi error dalam sampel ya. Gimana kalau responden nggak menjawab, atau itu nanti ada cara-cara ininya, tips-tipsnya. Nanti saya bahas di bab selanjutnya ya. Oke Pak, makasih Pak. Rizky, silakan. Dari kelas apa, prodi apa? Iya, saya Muhammad Rizky Fadila dari prodi AP kelas 4D. Saya mau tanya tentang purposive sampling. Tadi kan tuh contohnya yang di balita kan, misalkan kalau tadi kan Bapak bilang kalau yang lebih memenuhi kriteria itu jika kita bertanya kepada pria atau wanita yang memiliki balita. Tapi kalau misalkan kita bertanya ke dua-duanya, seperti ke yang satu yang punya, yang satu enggak, itu gimana Pak? Apakah itu disebut memenuhi kriteria atau bagaimana? Terima kasih. Oke, Rizky, yang namanya kriteria biasanya ya harus dipenuhi biasanya ya. Kalau memang ingin hasilnya serepresentatif mungkin, kalau bisa karena di sini kita nggak punya daftar lengkap dari populasi, ya minimal kita memenuhi kriteria tersebut. Gitu. Tapi kalau tidak, nanti lain cerita, bisa misalkan gini ya, saya peneliti tentang obat misalkan ya, saya ngerti juga tentang susu yang lebih baik gimana gitu. Tapi kan di sini topiknya pendapat mengenai produk susu ya, pengguna ya di sini, pengguna. Yang pengguna kan pasti orang tua yang punya balita kan, nanti dia cocok pakai susu SMG misalkan ya. Kalau pakai bebelok dia terlalu
mahal jadi muntah misalkan gitu ya. Kalau SMG biasanya susu sejuta umat gitu lebih cocok. Nah itu mau kita kumpulkan tuh fakta-fakta itu benar gak gitu. Tentunya harus kita nanya yang memiliki balita gitu. Kalau misalkan kita mau nanya apa namanya, gimana kesannya menggunakan produk Apple, ya berarti kita harus nanya ke pengguna Apple kan gitu. Kalau misalkan yang pengguna yang mendang-mending kan nggak bisa menilai itu gitu, karena dia nggak pakai produknya gitu ya. Mending ini, mending gitu gitu ya, misalkan gitu. Kayak gitu Rizky. Jadi kriteria ini kalau bisa dipenuhi karena apa, dia sudah dianggap kriteria itu merepresentasikan populasinya. Gitu ya, Rizky, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terakhir silakan Zikra ya, Syarifatul Zikra, boleh. Iya Bapak, apa suara saya kedengar? Ya, kedengar, cuman kecil, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Iya, saya Syarifatul Zikra dari 4CAP. Jadi saya ingin bertanya Pak, kalau buat non-probability sampling ini tuh cara kita buat menentukan jumlah respondennya itu gimana ya Pak? Oke. Untuk jumlah responden ya, untuk probability, non-probability nanti kita jelaskan di tahap selanjutnya ya. Ada babnya habis ini. Kita lanjut dulu ya. Tadi, oh ya ini tadi lagi azan juga di beberapa daerah. Ini saya boleh izin lanjut dulu, biar nanti nggak keberatan ya. Oke, kalau misalkan ada yang keberatan, boleh bilang aja, nanti kita berhenti sejenak dulu. Tapi nggak apa-apa, ini terakhir kok, materinya sedikit lagi. Oke. Nah, memilih metode sampling yang tepat. Jadi ada tips-tipsnya untuk memilih metode sampling yang tepat ya. Tadi mungkin pertama harus tahu dulu sampling frame-nya ya, ada atau tidak gitu. Tadi ya, sampling frame-nya ada atau tidak. Kalau misalkan tadi kan kalau ada pakai probability, kalau tidak ada pakai non probability. Juga harus dikenali populasi sasaran studinya. Seperti ukurannya ya. Oh, populasinya ini kecil, berarti udah nggak usah kita sampling ya. Populasinya besar, nah baru kita sampling. Penyebaran geografis, dia menyebar di mana saja. Oh, masih di lingkup Banten atau misalkan udah se-Jawa misalnya. Keragaman, peubah atau variabel ya. Juga tingkat akurasi yang diinginkan kalau misalkan kita pakai probability sampling. Biasanya semakin tinggi akurasinya, sampel yang dibutuhkan akan semakin banyak, biaya juga akan semakin tinggi. Ini relate banget ya. Nah, di sini juga udah ada di HP nih notifikasinya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah, nah tadi ini bicara error ya, pentingnya mempunyai dugaan yang tepat dengan sampling error. Kita sebagai peneliti juga harus mempunyai dugaan ya tentang kira-kira ini potensi errornya apa aja sih dalam penelitian kita. Kalau misalkan tadi yang jawab pertanyaan Alfiando ya, kira-kira kita bakal sulit nih ngasihnya, kita bakal ditolak berkali-kali nih ya, kayak gitu ya. Kalau masalah tolak menolak sebenarnya gimana pendekatannya Alfiando ya? Harus bisa ngelobi dan meyakinkan bahwa penelitian ini aman, ya, tidak akan mencemarkan nama baik misalkan kalau kasus seperti tadi ya, dan juga hasilnya juga untuk kebaikan juga ya. Pasti mereka akan mau. Memang seperti kayak misalkan kalau di TV-TV acara yang bakso boraks itu yang disamarkan suaranya, itu juga kan susah dapatnya kan, harus kemana kan, nah kayak gitu, tapi pasti bisa ada jalan. Nah, balik lagi ke error ya, jadi sebenarnya sumber error dalam survei itu bisa dikategorikan menjadi dua kategori besar, kesalahan non-respon dan kesalahan respon. Nah, kalau kesalahan non-respon ini memang biasanya terjadi karena responden tidak merespon. Ini memang sebenarnya cara untuk menanganinya ya tadi ya dengan lobbying gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa, itu memang udah di luar kuasa kita seperti itu. Biasanya memang terjadi karena beberapa responden tidak merespon. Nah, yang kedua adalah terjadi karena jawaban yang diberikan itu tidak akurat atau salah ditafsirkan. Ya. Jadi kalau misalkan udah respondennya susah didapatkan, terus udah sekalinya dapat dia salah menafsirkan pertanyaan, itu kan rugi banget bagi kita ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Ini yang bisa kita kurangi teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu error of observation itu apa saja sih diantaranya, dari mana saja sumbernya. Bisa dari manapun ya, bisa dari peneliti yang pertama. Karena si penelitinya mungkin membuat pertanyaan yang rancu ya. Nah, rancu ini kan subjektif banget, cuman kan makanya tadi butuh pilot study ya, untuk menanyakan kepada calon responden itu nanti ini
sudah bisa dimengerti belum pertanyaan kita gitu ya. Juga bisa dari responden ya, walaupun pertanyaannya sudah jelas, tapi mungkin dia nggak mampu jawab ya, tidak mampu menafsirkan pertanyaannya. Nah, makanya kadang dibantu oleh si pewawancara. Ya, kalau misalkan dia hanya membaca saja kan dia tidak mampu menafsirkan pertanyaan ya. Akhirnya kalau ini dia bertanya ke pewawancara biasanya. Maksudnya dari pertanyaan nomor 3 ini apa sih misalkan? Oh, itu kepuasan. Nah, pewawancara ini kadang juga bisa salah dalam tanya jawab. Makanya bisa juga dilakukan potensi error of observation itu ada dari pewawancara juga. Dan juga bisa dia salah milih responden, misalkan harusnya anak SMA ini malah anak SMP misalkan ya. Gitu. Nah, untuk mengurangi error dalam survei itu beberapa cara bisa dilakukan ya untuk mengurangi kesalahan peneliti, responden sama pewawancara. Pertama adalah callback, teman-teman. Jadi menghubungi kembali responden yang terlewat. Bisanya ada aja nih, misalkan kita datang ke rumah-rumah ya. Nah, pada saat itu rumahnya di situ nggak ada ya orangnya, ya udah kita nanti datang di lain waktu misalkan, atau mau mengganti responden kayak gitu. Nah, reward dan insentif ini paling sering teman-teman. Biasanya kalau kita ikut survei itu kan dikasih souvenir ya. Nah, itu untuk apa? Untuk reward ya, partisipasi ya, tanda terima kasih telah berpartisipasi. Nah, tapi yang harus diketahui adalah reward ini tidak boleh mempengaruhi jawaban ya. Jadi misalkan, ayo Pak, jawab dong yang bagus-bagus, nanti kita kasih hadiah. Kalau nggak bagus, nggak dikasih, nggak boleh gitu ya. Mau dia bagus atau tidak hasilnya, ya harus tetap dikasih kalau memang kalian sudah mencanangkan, menganggarkan untuk souvenir kayak gitu. Kemudian train interviewer, ya, memberikan pelatihan terhadap pewawancara. Nah ini tentu untuk mengurangi yang tadi kesalahan yang dilakukan pewawancara. Pertama ya diajarin misalkan cara bertemunya gimana, terus dijelaskan kuesioner itu apa. Jadi ketika ditanyakan tuh dia nggak, yang penting isi aja Pak, Bu. Nah jangan gitu, tapi harus dijelaskan. Oh maksudnya gini Bu, Pak. Yang Ibu rasakan ketika memakai mobil kita dalam keadaan hujan, itu kedap nggak suaranya, misalkan ya, seperti itu ya. Data cek tentu pasti untuk cek kembali data respondennya, targetnya sudah sesuai belum. Nah, questionnaire construction, nah ini yang bisa dilakukan oleh peneliti ini. Peneliti ini harus pintar untuk mengkonstruksi sebuah kuesioner. Jadi misalkan poin A ini data diri ya, pertanyaannya mana 1, 2, 3, misalkan nama, usia, tanggal lahir, ya kalau perlu ya, dan seterusnya. B ini poin kepuasan ya. Apakah Anda puas, misalkan ya 2, 3, dan seterusnya. Poin C ini misalkan saran misalkan ya, dan seterusnya ya. Nah, kita jangan pertanyaan-pertanyaan itu kita harus kategorikan ke dalam sebuah topik besar ya di sini. Subtopik ya kalau bisa dibilang ya. Nah, jadi kalau misalkan sudah nanya ke bagian kepuasan di sini jangan nanya tentang tempat tinggal, teman-teman. Ya, tempat tinggal karena di data diri kayak gitu. Begitu juga udah di saran, jangan tanya tentang kepuasan lagi, tentang saran aja gitu. Akan lebih baik jika seperti apa, kan saran kan. Kayak gitu. Jadi kalau kita ditanyanya ngaclok-ngaclok ya kalau bahasa Sunda ya, itu kan pusing nanti ya si pusing si si sampelnya juga, si responden. Ya. Jadi terus kalau pengalaman pribadi saya sebagai responden dan sebagai tim survei, kadang kalau pertanyaan terlalu banyak ya, kita juga nanti bisa jenuh ya responden itu, jangan terlalu banyak pertanyaan. Sedikit tapi efektif. Kalau misalkan memang dibutuhkan pertanyaan yang sangat banyak seperti itu, ya kita kalau bisa diajak wawancara, ngobrol santai seperti itu. Dan si pewawancara juga nggak boleh ngintervensi jawaban. Ya. Jadi harus memang murni itu jawaban responden, jangan ada kayak intervensi dari si interviewer seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi ya, estimating sample size. Nah, estimating sample size. Berapa sih Pak sampel yang ideal itu, baik untuk probability atau non probability? Okay. Nah, untuk menghitung n kecil ini adalah banyaknya sampel ya yang dicari.
sebenarnya banyak cara ya. Nah, sini saya akan membahas satu cara saja, rumus Lovin ya, yang minimal bisa kita pahami ya, rumus Lovin. Jadi tidak hanya hitung tapi dipahami. Nah, rumus Lovin ini digunakan ketika apa? Ketika populasinya diketahui. Ya, jumlah populasi diketahui. Ya, jadi kalau misalkan kalau probability kan jelas ya dia, karena dia kan punya daftar lengkap ya dari populasi ya. Tapi kalau non probability misalkan kita bisa mengestimasi dulu si jumlah populasinya kira-kira berapa, misalkan dari penelitian terdahulu. Oh, diketahui ada populasi suku Baduy ini 5.000 orang misalkan. Walaupun nggak ada daftar lengkapnya, misalkan pada waktu itu ya kita bisa tuh pakai non probability ya. Kita minimal mengetahui jumlah populasi. Jumlah ya, bukan daftar lengkap. Pak, kalau misalkan jumlahnya nggak diketahui banget nih, itu udah ada expert ya. Nanti kalau kalian skripsian aja belajarnya ya. Ini yang mudah aja dulu, yang kita bisa terapkan di perkuliahan. Rumus Lovin ini sangat populer di kalangan ilmu sosial. Nah, rumus Lovin ini sebenarnya adalah penurunan teman-teman dari sebuah rumus yang lengkap. Ini bisa dilihat di sini, penurunan lengkapnya ya. Saya nggak bisa menampilkan karena itu pusing kalian nanti ya, 7 keliling kalau lihat penurunan rumus ya. Saya aja anak matematika pusing kalau lihat penurunan rumus ya. Harus benar-benar mempelajari. Tapi kalau tertarik boleh misalkan klik ini, ada PPT-nya di Spada ya. Jadi penurunan di sini ada rumus lengkapnya ya. Dengan dia masukkan nilai confidence intervalnya 95% dan proporsi 0,5 ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rumus Lovin ini, nah dua hal ini menjadi asumsi teman-teman yang penting untuk dipahami ya. Yang mana ketika kita menggunakan rumus Lovin ini harus ditulis dua asumsi ini ya. Confidence interval 95%, proporsi 0,5. Di skripsi biasanya banyak yang luput nih, banyak yang nggak nulis ini. Jadi kalau bisa setelah dari sini kalian kalau memang pakai rumus Lovin, kalian bisa menulis confidence interval dan proporsinya seperti berikut ya, kayak gitu. Nah, lanjut lagi, cara menghitungnya sederhana sebenarnya teman-teman. Jadi kita syaratnya hanya yang penting kita punya N ya, N besar itu adalah banyaknya atau ukuran populasi ya, dan E ya, margin of error. Ini biasanya ditentukan peneliti. Ya. Secara ditentukan peneliti. Semi subjektif mungkin ya, menentukan ini ya, berdasarkan kemampuan ya. Jadi semi objektif juga gitu, melihat kemampuan peneliti juga. Ya. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan kenapa ini 95 dan 0,5 ya. Kalau ada pertanyaan nanti, tapi kita coba dulu di perhitungannya, contoh kasus ya. Misalkan dari contoh kasus, ada 3.000 mahasiswa baru ya, di Untirta misalkan, kampus X. Ingin diketahui bagaimana kepuasan mereka tentang pelayanan registrasi saat mendaftar ulang. Ya. Dengan interval kepercayaan 95% dan proporsi 0,5, ini udah memenuhi asumsi ya. Kita bisa pakai rumus Lovin karena sudah memenuhi asumsi. Tentukan banyaknya sampel atau contoh yang perlu diambil dengan MOE sebanyak atau sebesar 8%. Nah, kalau punya soal seperti ini, ya biasakan jangan langsung menjawab menghitung rumusnya, tapi kita tulis dulu apa saja yang diketahui ya. Misalkan N besar itu berapa? Ini ya, 3.000 ya. 3.000 orang. Kemudian interval kepercayaannya berapa? 95%. Ya, dan proporsinya P 0,5. Ya. Ini berarti memenuhi asumsi. Ini sama. Memenuhi asumsi. Berarti kita bisa memakai rumus Lovin ya. Dan juga errornya sebesar 8%. Persennya ini kita rubah dulu menjadi desimal, teman-teman. 8% gimana ngerubahnya ke desimal? 8 bagi 100 ya. Masih ingat ya? 8 bagi 100, 0,08. Ingat, bukan 0,8, 0,08. 8 per 100. Nah, jadi ditanyakan N-nya berapa? Ya, N ideal. Jadi, seperti ini kurang lebih nih. Nah, rapih ya.
Ditulis dulu diketahuinya apa, MOE-nya berapa, interval kepercayaan proporsi, ditulis juga memenuhi asumsi, barulah bisa dihitung. Sederhana ngitungnya ya. Ingat kalau ada penjumlahan dan perkalian didahulukan apa? Perkalian dulu ya. Ini boleh dikurangin. Jadi 3.000 dibagi 1 ditambah 3.000 dikali 0,08 kuadrat. Ini dikuadratkan dulu hasilnya berapa. Ya, kemudian dikali 3.000, ya. Kemudian ditambahkan 1 baru nanti atas dibagi bawah. Ya, 3.000 dibagi hasilnya. Nah, boleh pakai Excel, pakai kalkulator ya. Kalau mau dihitung manual sanggup juga silahkan ya. Pakai kertas ya. Kalau saya makasih lah mending pakai Excel aja atau pakai kalkulator ya. Dapatlah 148,515 ya. Karena kita mau mengujinya orang ya, menghitung orang di sini. Jadi kita bulatkan saja ke atas ya. Ingat dibulatkan ke atas. Jadi 149 orang. Ya. Tulis juga kesimpulannya. Jadi banyaknya sampel atau contoh yang perlu diambil yaitu 149 orang. Itu cara menjawab yang baik. Ya. Bisa ya menghitung ya? Bisa kan? Ingat ya, kabataku kali bagi tambah kurang. Tapi kalau pecahan, atas dulu baru bawah. Ya, atas bagi bawah. Atas selesaikan dulu, bawah selesaikan baru dibagi. Kalau sudah bisa, coba sekarang silakan dibuka Excel-nya boleh ya, atau diambil kertas coba kita hitung. Saya kasih latihan coba ya. Saya punya N-nya di sini 6.000. Atau biar bagus deh angkanya 6.600 ya. Jadi 66. Kemudian saya pengen dari populasinya segini 6.600 orang, interval kepercayaan ini memenuhi asumsi ya. Saya bisa misalkan di sini errornya saya mampu rada kecil nih. Errornya misalkan 4%. Ya, berarti N-nya berapa? Silakan dihitung ya. Coba. Nanti yang sudah terjawab, menghitung silakan di raise hand. Saya juga sambil ngitung. Silakan. Ingat ya, yang dibulatkan hasil akhirnya saja ya. Kalau yang ininya jangan dibulatkan ya. Dibulatkan hasil akhirnya saja. Kalau yang di bawahnya jangan dibulatkan. Ada yang sudah? Silakan. 566 bukan Pak? Namanya siapa? Basari? Basari Pak. Kelas apa Basari? Kelas 4D. AP. AP. Kelas Ikom ada kemana nih? Kelas Ikom nih. Lagi pada nongking apa gimana nih? Ayo. Oke, Basari, berapa tadi Basari? 500? 566. 566. Udah dibulatkan itu? Sudah Pak. Bulatannya ke bawah, kalau di bawah 0,5 ya Pak. Kalau di sini kita ke atas aja karena kita mau ngitung orang. Berarti 567. 567. Ada jawaban lain? Silakan. Saya Pak 571 Pak Alfiando. 571. Iya. Ada lagi? Alfiando 4C ya? Iya Pak 4C. Oke. 571. Julia, silakan Julia. Kelas apa Julia? Julia kelas 4B Pak. Sama kayak Alfiando 571. 4B Ikom. 4D Pak. 4D AP. D. Oh D. Dodol. Siapa Julia? Ada tuh AP, siapa Pak, di chat? bukan Ikom. Sofi Merliana. Berapa Sofi? 571 Satu orang lagi. Hah? 571 dari Ikom 4A. Ikom 4A. Oke, sorry yang raise hand saya stop dulu, udah sama ya. Ada yang beda nggak dari dua jawaban ini? Ada nggak yang beda? Nggak ada. Dua ini aja ya. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang salah hitung nih, Basari ini. Basari. Yang betul adalah 571 ya. Iya Pak. Jadi dia jawabannya 570,9343. Ya. Caranya gimana? Yuk kita hitung bareng-bareng nih biar nggak ada yang salah.
N kecil sama dengan N besarnya berapa teman-teman? 6.600 gitu ya. Dibagi 1 ditambah dalam kurung dulu. 6.600 dikali berapa nih? 0,04 ya. Kuadrat ya. 0,04 kuadrat berapa? 0,0016 ya. 0,0016. Ya. Dikali 6.600 berapa hasilnya nih? 10,56. Nah, bisa kita tulis di sini sekarang. Berarti 6.600 dibagi 1 ditambah 10,56. 1 ditambah 10,56 berapa? 11,56. 6.600 dibagi 11,56 hasilnya adalah 570,9 ya. Dibulatkan menjadi, nah ingat simbolnya dibulatkan itu seperti ini teman-teman. Dibulatkan ya. Ada sama dengan bergelombang gitu. Dibulatkan menjadi 571. Itu ya. Basari ya, diperbaiki ya menghitungnya ya. Pak, tadi saya dengar 6.000. Udah diganti 6.600. Oh iya. Bagus. Kalau 6.000 ya mungkin segitu. Oke, gitu ya teman-teman, udah bisa ya. Oke, kalau udah bisa, mungkin ini pertemuan materi terakhir kita ya. Silakan kalau misalkan memang ada yang ingin bertanya, tapi saya rasa tadi kalau yang pertanyaan sebelumnya udah terjawab ya. Kalau pertanyaan baru ada silakan mulai.